Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nuri dzatihi wa sirri sari fi sairil asma'i was sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du, para asatidzah yang saya muliakan, hadirin wal hadirat, thalibin wa thalibat rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah kita bisa melanjutkan taklim kitab Nasha'ihud Diniyah, yaitu pada pembahasan muraqabatul qalbi wal jawarihi, menjaga hati dan anggota badan. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin wa ya mujibas sa'ilin. Apa HP-nya dimasukkan ya, jangan jawab HP nanti. Kurang hormat sama pengarang, sama guru, berakibat kepada yang belajar. Banyak musibahnya nanti. Wa'lamu, dan ketahuilah, ma'asyiral ikhwani, wahai kelompok saudara-saudara, ja'alanallahu wa iyyakum, semoga Allah menjadikan kami dan kalian memang termasuk orang soluhat yang baik, sariratuhu, naluri hati yang samar, wa ala niyatuhu, dan yang terang-terangan, wastaqama batinuhu, dan yang lurus batinnya, wa dhahiruhu, dan dhahirnya, ala tiqadil haqqi, atas meyakini keyakinan kebenaran, wal amali bihi, dan mengamalkan dengannya. Anna min ahammil muhimmati, sesungguhnya di antara yang terpenting dari hal-hal yang penting, ala kulli mu'minin, wajib bagi setiap mukmin, muraqabatu qalbihi, menjaga hatinya, wa jawarihi, dan anggota badannya, wa mura'atuhuma, dan memperhatikan keduanya, wa badlul juhdi, dan mencurahkan usahanya, fi hifdzihima, dalam menjaga keduanya, wa qaffuhuma, dan mencegah keduanya, an masakhitillahi, dari murka-murka Allah, wa makarihihi, dan hal-hal yang dibenci oleh Allah, wasti'maluhuma, dan menggunakan keduanya, bimahabbillahi, dengan hal-hal yang disayangi Allah, disukai Allah, wa maradihi, dan yang diridhoinya. Waqad qala Allah Ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, innas sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, dan pandangan, wal fuada, dan hati, kulun, setiap masing-masing, ulaika, mereka itu, kana adalah,
anhu darinya, dari kulun, mas'ula dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Wal qalbu wal jawarihu, adapun hati dan anggota badan, min a'zami ni'amillahi ta'ala, dari agung-agungnya nikmat-nikmat Allah Ta'ala, ala ibadihi, atas hamba-hambanya. Faman istamalaha, maka siapa yang menggunakannya, bitaatihi, dengan mentaatinya, wa zayyanaha, dan menghiasinya, bimahabbihi, dengan hal-hal yang dicintainya, wa sarrafa, dan menggunakan kullan minhuma, pada setiap darinya, kullan minha, pada setiap darinya, fima, pada hal-hal khuliqa, yang diciptakan, lahu, untuk emak. Faqad syakara, maka telah bersyukur, nikmata, pada nikmat Allah. Wa hafidha, dan telah menjaga al-hurmata, kehormatan. Wa ahsana, dan telah berbuat baik, al-hikmata, pada pengabdian. Walahu indallahi, dan bagi Allah, dan baginya di sisi Allah, bagi orang tadi di sisi Allah, jazaa'us syakirina, mendapatkan balasan orang-orang yang bersyukur, wa thawabul muhsinina, dan pahalanya orang-orang yang berbuat baik. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yudhi'u, tidak menyia-nyiakan, ajroman, pada pahala orang, ahsana, yang berbuat baik amalan perbuatannya. Waman, dan barang siapa, arsala, yang melepaskan atau membiarkan, qalbahu, hatinya, wa jawarihahu, dan anggota badannya, fi mukhalafatil amri, dalam melanggar perintah Allah, wa ahmalaha, dan meremehkannya, wa ado'aha, dan menyia-nyiakannya, walam yahfadha, dan tidak menjaganya, faqad kafara, maka telah kufur atau ingkar, nikmatullahi, atas nikmat Allah, fiha, padanya, yaitu pada hati dan jawarih. Wastaujaba, dan mendapatkan al-dhamma, celaan, wal uqubata, dan siksaan, minallahi, dari Allah, bisababiha, dengan sebab dengannya. Wa tashhada, dan menyaksikan, alaihi, atasnya, baina yadillahi, wa satashhadu, dan akan menyaksikan, alaihi, atasnya, baina yadillahi, di antara, di sisi Allah, bima amila biha, dengan apa saja yang ia amalkan dengannya, min ma'asillahi, dari maksiat kepada Allah. Kama qala ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, yauma tashhadu, ketika menjadi saksi, alaihim, atas mereka, alsinatuhum, lidah-lidah mereka, wa aidihim, dan tangan-tangan mereka, wa arjuluhum, dan kaki-kaki mereka, bima kanu ya'malun, dengan apa-apa yang mereka ada perbuat. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, al-yauma, pada hari ini, nanti di hari kiamat, nahtimu, kami tutup, ala afwahim, atas mulut-mulut mereka, wa tukallimuna, dan kami mencakapi
dan mencakapi kami, dia mencakapi kami, aidihim tangan-tangan mereka, wa tasyhadu dan menjadi saksi arjuluhum kaki-kaki mereka, bima dengan apa-apa kanu yang mereka ada yaksibuna berbuat. Amal qalbu adapun hati, fahuwa ra'isul jawarihi yaitu pimpinannya anggota badan, wa amiruha dan perdana menterinya, wa alaihi dan atasnya, atas hati itu yaduru bergantung atau berputar solahuha kebaikannya, wa fasaduha dan kerusakannya. Kama qala alaihi salatu wassalam, ala ingatlah, wa inna fil jasadi mudghatan, bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging, idza saluhat apabila baik, saluhal jasadu kulluhu maka baik jasad itu semua. Wa idza fasadat dan apabila rusak, fasadal jasadu kulluhu maka rusak hati semuanya. Ala dan ingatlah, wa yal qalbu dan itu adalah hati. Wa ammal jawarihu adapun anggota badan itu, fana'ni maka kami maksudkan biha dengan jawarih al-a'dha'us sab'atu anggota badan yang 7. Al-ainu yaitu mata, wal udhunu dan telinga, wal lisanu dan mulut, wal batnu dan perut, wal farju dan kemaluan, wal yadu dan tangan, wal rijlu dan kaki. Titik. Itu satu pembahasan masalah hati, bahwa setiap nanti di akhirat ada pertanggungjawabannya, terutama hati, sehingga baiknya anggota badan itu tergantung hati. Diterangkan pendengaran juga harus ada pertanggungjawabannya, pandangan harus ada pertanggungjawabannya, hati ada pertanggungjawabannya. Apabila digunakan untuk yang baik berarti syukur, tapi apabila digunakan untuk yang tidak baik berarti kufur nikmat gitu. Kufur nikmat ini nggak bisa didustakan di akhirat, sebab nanti lisan-lisan mereka akan bercakap. Karena itu dalam ilmu tauhid itu diterangkan bahwa sifat sama Allah itu bukan hanya yang didengar, tapi semua yang maujud gitu. Sehingga yang tidak didengar pun bisa dijangkau. Lisan bisa cakap, tangan bisa cakap. Allah mendengarkan dan menyaksikan cakapnya tangan, kakinya mereka. Di akhirat nanti tangan itu bisa menjadi cakap. Ini membenarkan bahwa sifat sama Allah mendengarkan, bukan hanya yang didengar tetapi semua yang maujud, walaupun yang tidak didengar, walaupun bukan suara gitu. Hati ini mempunyai pertanggungjawaban yang ditengok orang itu hatinya. Walaupun penampilannya bagaimanapun, kalau hatinya enggak bagus itu nampak. Nampak dalam kehidupannya. Maka Allah menjelaskan, wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Allah mengetahui apa yang di hatimu. Apa yang di hatimu senang ataupun sedih,
senang ataupun benci, itu semua Allah Maha mengetahui. Sehingga dari situ nampak orang baik sama orang tidak baik. Orang yang setengah-setengah baik, orang yang sombong, orang yang dengki, itu bermula dari hatinya. Makanya Rasulullah menjelaskan, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah itu tidak melihat pada bentukmu, wala ila ajsadikum, dan tidak kepada jasad kalian, ila abdanikum, walakin yanduru ila qulubikum. Allah melihat hatimu. Ini maksudnya bukan berarti Allah tidak melihat fisik gitu, bukan. Penekanannya bahwa Allah itu melihat apa saja yang ada di hati manusia. Bahwa hati itu bagian daripada raja. Anggota badannya itu rakyatnya. Kalau rajanya baik, rakyatnya baik. Ini baru pembahasan yang mengarah kepada ilmu tasawuf yang secara khusus. Sebab ilmu tasawuf itu ilmu yang membahas tentang keadaan hati seseorang dan sifat-sifatnya yang terpuji dan yang tercela. Yang dibahas itu sifat hati. Ini dimulai dari hati, karena hati itu pimpinannya. Hati dalam bahasa Indonesia kalau diartikan ya sepotong daging yang ada 1.500 gram atau 2.000 gram ada pada rongga dada sebelah kiri, yang dalam bahasa Arab sering disebut al-kabidu. Makanya tadi disebutkan innas sam'a wal basara wal fuada. Fuad itu isinya daripada yang ada di al-kabidu. Hati sendiri menurut ilmu tasawuf bukan itu, bukan hati yang merupakan kendaraan itu, bukan. Itu al-kabidu. Kalau itu sakit hati bisa diobati secara medis. Tapi kalau sakit hati karena disakiti, itu tidak bisa diobati secara medis. Tapi ya minta maaf, kemudian dimaafkan dalam waktu yang lama gitu ya. Makanya jangan gampang-gampang nyakiti hati orang, apalagi hati perempuan gitu ya. Sebab perempuan itu hatinya sensitif sekali gitu. Lebih mendahulukan perasaan daripada akal gitu. Kalau laki-laki lebih mendahulukan akal daripada perasaan. Jadi digambarkan seperti rambutnya yang panjang, perasaannya itu panjang. Biasanya kalau perempuan rambutnya panjang, kecuali yang banyak kutunya itu dipotong, dipangkas. Nah itu ada penyakitnya, atau kepalanya itu kurapan gitu. Biasanya umumnya rambutnya panjang, malah ada yang panjangnya 1 meter. Dirawat sampai 1 meter. Artinya perasaan perempuan itu lebih banyak. Tapi kalau laki-laki itu akal. Maka dipadukan antara akal dan perasaan gitu. Tapi perempuan yang
cendekiawan, pintar, dia bisa menggabungkan antara akal dan perasaan gitu ya. Ya yang ngaji, yang banyak membaca, dia tidak dibawakan ke perasaan, tetapi ditimbang-timbang antara akal dan perasaan. Hati yang di dalam ilmu tasawuf disebutkan al-qalbu, itu artinya al-anwarul qudsiyah, cahaya-cahaya yang suci, yang ditimbulkan dari amal-amal ibadah dan memperbanyak zikir kepada Allah, muraqabah, dan akhlak-akhlak yang baik. Amalan-amalan yang baik, zikir, mengaji, kemudian akhlak yang baik, itu mengirimkan cahaya-cahaya yang ada dalam hati, sehingga hatinya itu menjadi bersinar karena amalan itu menyinari hati. Kalau sudah menyinari hati, maka di situ kumpul cahaya-cahaya seperti bion-bion elektrik gitu, yang menetap di situ, yang kemudian terus-menerus menimbulkan satu sarair, rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semakin banyak cahaya-cahaya amal yang ada di hati itu, maka semakin banyak sinarnya, sehingga orang yang punya amalan-amalan yang baik itu dengan sinarnya hati sudah cukup, tidak perlu menanya. Itu maksudnya gitu ya. Namanya al-anwarul qudsiyah, cahaya-cahaya hati yang disebabkan oleh amalan-amalan. Kayak ini lampu, itu yang hidup, itu yang ditengok bola lampu, tapi itu disokong oleh sinar-sinar elektrik sehingga bisa hidup, sehingga menyala gitu. Maka hati dalam pandangan ilmu tasawuf itu termasuk alam gaib. Orang yang hatinya bersinar, sinarnya itu menempati yang ada di dalam kabit itu, hati yang secara anatomis yang bertempat di sebelah kiri sekitar 1,5 kilogram gitu, atau kurang lebih segitu. Nah, orang yang nggak punya amalan maka disebut gelap hatinya. Gelap hatinya, nggak ada amalannya gitu. Maka itu yang dimaksudkan, bahwa hati kalau sudah sampai seperti itu, para wali-wali Allah itu dengan hatinya itu bisa melihat apa saja, bisa melihat orang lain dan bisa melihat rahasia Allah, karena dengan sinar yang terang bisa dikuasai alam ini. Apalagi yang tidak melakukan dosa-dosa. Kalau seandainya melakukan dosa, segera bertaubat gitu. Jadi kalau hatinya itu baik, ya semuanya baik. Seperti mata air gitu, kalau mata airnya baik, tanamannya baik. Kalau mata airnya asin, ya asin gitu. Itu beda dengan yang dimaksudkan hati secara anatomis itu tadi gitu. Nggak sama ya. Jadi yang dimaksudkan dalam ilmu tasawuf itu, yang kita belajar tasawuf yang harus dipandang, harus dipahami.
pertanggungan jawab hati nanti di akhirat yang menyebabkan masuk neraka dan masuk surga. Maka Allah menjelaskan walaqad darokna li jahannama katsirun minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Kami tempatkan ke neraka jahanam banyak dari bangsa jin dan manusia. Mereka punya hati tapi tidak menggunakan dengan menggunakan yang baik gitu. Punya hati ya. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, dia punya mata tapi tidak digunakan dengan yang baik. Walahum adhanun la yasma'una biha, dia punya telinga tapi tidak digunakan mendengarkan yang baik-baik. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak. Balhum adol, mereka itu bahkan lebih sesat. Ulaika humul ghafilun, mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Masalahnya sekarang bagaimana supaya hati kita itu menjadi hati yang baik. Para ahli tasawuf menerangkan supaya melakukan yang disebut dengan takhalli qabla tahalli gitu. Takhalli qabla tahalli gitu. Artinya mengosongkan diri dari sifat-sifat yang tidak terpuji. Sesudah dikosongkan baru menghiasi diri dari sifat-sifat dengan sifat-sifat yang terpuji. Tidak bisa menghiasi kalau belum dikosongkan gitu. Tidak bisa. Karena campur baur nanti. Tidak bisa mau pura-pura baik sedangkan hatinya itu sebenarnya itu jelek. Artinya misalnya hatinya itu suka sombong, itu dikosongkan, takhalli. Sombong ini ada yang bawaan lahir, memang bawaannya tinggi hati. Sombong ini orang kaya, orang pintar, orang yang punya materi tidak boleh sombong, apalagi yang nggak kaya, apalagi yang nggak pintar gitu. Maka Allah sangat tidak suka orang yang miskin sombong gitu. Orang miskin sombong. Makanya usahakan cepat balik kalau seandainya di hati kita terjadi kesombongan. Tetapi ini tidak bisa menjustifikasi orang bilang sombong itu. Sebab itu ada tanda-tandanya. Ada orang yang nggak banyak cakap dikiranya sombong, padahal memang nggak banyak cakap. Ditengok tanda-tandanya gitu. Dikosongkan dulu hatinya. Teori ilmu tasawuf dari sifat tamak misalnya. Tamak itu rakus, mau menguasai. Baru kalau sudah dikosongkan baru diisi dengan yang baik. Dikosongkan dulu dari yang bersifat hasad dengki. Yang sifat hasad dan dengki ini yang sulit. Makanya caranya supaya jangan menengok-nengok kenikmatan orang lain gitu, supaya tidak dengki. Orang lain tetangganya ada mobilnya, ya udah nggak usah ditengok-tengok. Orang lain mobilnya 2, ya udah nggak usah ditengok-tengok kali. Jangan nanti jalan terus berhenti nengok-nengok mobilnya, terus dilus-lus gitu. Ya. Di situ mulai sakit hati kalau sudah kayak gitu. Orang lain istrinya cantik, kamu menangis. Ya. Ya Allah, 3 kali Allah memberikan jodoh saya kayak gini gitu kan gitu ya. Jangan usah ditengok-tengok, itu jodoh dia gitu ya.
Ya kalau mau cepat masuk surga, nanti diganti oleh Allah Ta'ala bidadari yang cantik-cantik daripada di dunia bojonya jelek, istrinya jelek gitu ya. Tapi jelek itu pun merupakan daripada menguji kesabaran. Maka biasanya kalau kiai di Jawa itu istrinya cantik. Kalau nggak cantik ya innallaha ma'as sabirin gitu ya. Artinya sabar gitu biasanya ya. Tapi kalau di Medan ini nggak pala tahu teori-teori seperti itu. Dan itu kadang-kadang ya jodoh. Jodoh itu nggak selamanya. Kadang sampai 1 tahun udah mentok. Sampai di sini aku bang hidup sama kamu, nggak tahan aku katakan. Suka marah kamu. Oh, pukul aku udah 2 kali, 3 kali mati aku katakan gitu ya. Misalnya, udah berhenti sampai di situ. Kadang-kadang kayak gitu, waktu belum jadi istrinya senangnya bukan main gitu ya. Seolah-olah manusia itu cuma satu itu gitu. Yang cantik, yang seperti bidadari turun dari langit gitu ya. Nanti kalau udah jadi istrinya sekitar 1 bulan biasa saja kayak kawan-kawan gitu. Ini supaya iya siapa namanya? Muslim, iya, nggak pala kali heboh kali gitu ya, karena sudah istrinya biasa-biasa saja gitu. Yang belum aja yang heboh kali ya, nanti jadi istri saya luar biasa ini, saya jalan pergi ke sana gitu ya, ditengok orang cantik hal ini gitu ya. Disitulah hatinya mulai gak baik. Karena itu pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang cantik itu yang banyak cerewetnya, karena punya modal cantik gitu ya. Makanya umumnya kalau orang cantik itu siap-siap kamu setiap hari kena repet. Tiap hari kena repet. Kayak gini bang, katakan gitu. Lama-lama jadi wali kamu ya. Terus langsung kamu pergi ke hutan sana, sampai ke Talun Kenas sana, ada dekat-dekat sungai sana ya. Makanya ada orang dari Bandung nikah sama Guru Siregar. Kata yang dari Bandung ini, Ustadz nanti saya ini kemungkinan di akhirat udah nggak disiksa lagi, karena saya sudah disiksa tiap hari sama istri saya ini. Istrinya Guru Regar. Guru Regar ini galak, kerja kayak gini gitu kan langsung gitu ya. Gitu. Oh, itu pun membela diri itu. Aku memang kayak gini bang, tapi hati saya baik. Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau hatinya yang baik itu menunjukkan apa yang keluar refleks dari badannya itu baik. Gitu. Makanya dengan cara takhalli qabla tahalli gitu ya. Itu cara orang ahli tasawuf. Tahu takhalli harus ngaji. Tahu takhalli harus ngaji. Bagaimana nggak tahu sifat ini baik ataupun buruk itu. Dikiranya baik, rupanya terlalu mencintai dunia. Akhirnya hancur hidupnya. Memang kita masih dunia, perlu dunia. Di kota itu yang tidak membayar itu buang angin.
Di mall itu buang air aja bayar 2.000. 3 kali buang air 6.000. Di situ aja cuma duduk-duduk karena uangnya nggak cukup beli, sampai 5 kali buang air udah bisa nasi bungkus. Ya, yang nggak bayar itu parkir bayar, buang angin saja yang nggak bayar. Ya. Maksudnya semua perlu duit, tetapi tidak boleh mata duitan gitu ya. Jadi karena masih di dunia maka perlu dunia, tetapi sebatas untuk ibadah kepada Allah. Memang ada teori orang tasawuf itu adalah fakir, tapi kalau nggak sampai kepada makomnya bisa error. Memang aku nggak suka dunia. Satu saat mamanya sakit keras, ini harus dibawa ke dokter. Saat ini pula upayakan ada uang 15 juta katanya kan. Orang dia fakir dari mana? Akhirnya di hati mengatakan, mak aku nggak punya mak, lebih baik mati gitu. Mati aja lah mak katanya kan. Kan berdosa lah mbak. Tapi kalau punya, ya udahlah mak, insya Allah saya sanggupi gitu. Ini artinya bahwa orang mesti perlu dunia, tetapi jangan terlalu mencintai dunia. Yang sudah merasakan dalam kehidupan itu tahu pada satu saat orang tuanya meninggal, perlu dana sekian, sebelumnya sakit menghabiskan uang sekian. Kalau kita miskin, nggak punya apa-apa, bagaimana cara kita menghadapinya? Apalagi zaman sekarang semuanya mahal. Maka perlu ada dunia. Nah, ada dunia ini ya kepandaian kita, bukan fisik kita. Dan kemudian ada memang diberikan Allah kita, dikejar-kejar rizki, bukan kita nyari-nyari sampai susah sekali gitu. Itu perlu ditinjau kembali kalau ada orang yang seperti itu. Di mana salahnya orang ini gitu? Di mana salahnya itu? Pasti ada salahnya. Entah salah sama orang tua, entah salah sama guru, entah salah sama orang lain yang belum dimaafkan dan sebagainya. Sehingga dikasih pelajaran sama Allah dalam kesulitan. Artinya itu juga ujian. Tapi orang yang memang disayang sama Allah dimudahkan Allah Ta'ala dalam urusan-urusannya. Ya dengan ibadah yang kenceng. Rumusnya kalau orang sufi, kalau orang pekerja itu baik sama bosnya, pasti bosnya baik sama dia. Artinya kalau orang pekerja itu baik sama Allah Ta'ala, hamba Allah Ta'ala itu baik sama Allah Ta'ala, pasti Allah Ta'ala baik sama dia. Ibadahnya baik, zikirnya baik, kelakuannya baik, Allah sayang sama dia, itu pasti. Rumusnya kayak gitu. Tapi kalau ibadahnya nggak baik, hatinya kurang baik, bagaimana Allah akan memberikan yang seperti pegawai yang tidak bisa bekerja yang baik dalam pekerjaannya? Bosnya pun agak sulit kalau pinjami mobil ini, kalau yang sama ini nggak usah gitu. Nah, tapi kalau baik dikasih. Itu rumusnya seperti dijelaskan dalam kitab Hikam. Orang itu kalau baik sama bosnya pasti baik sama dia. Orang itu kalau baik sama Allah, pasti Allah baik sama dia gitu.
ibadahnya baik, hatinya baik, nggak pernah melawan Allah. Kalau bermaksiat pun, ya Allah mohon ampun saya tidak melawan kamu gitu. Itu hatinya baik ya. Sama guru pun hormat, jangan sama guru dilewek-leweki. Ngaji itu gini-gini, nanti di luar dileweki gitu ya. Jadi di situ musibahnya turun. Ya Allah Maha tahu, malaikat melihat, sehingga ini anak kurang ajar, kira-kira gitu ya. Nah, salah satu di antaranya baiknya hati itu kalau menurut tasawuf, qiraatul Quran bitadabbur. Obatnya sakit hati itu membaca Quran dengan ditadaburkan. Ditadaburkan itu diangan-angan artinya. Nah, sekarang kan orang membaca Quran nggak tahu artinya, dilombakan pun nggak tahu artinya. Tanyalah sama yang lomba-lomba itu, nggak tahu artinya. Yang penting suaranya melengking gitu aja. Ditengok, ditadaburkan, diangan-angan artinya gitu ya. Kemudian khola'u batnin, artinya mengosongkan perut. Jangan kenyang-kenyang kali hidupnya itu. Nah, kita mau pinter, tapi kalau hari Minggu ada undangan, diem-diem 3 piring gitu. Ambil dari sana sekali, nanti dari sini duduk sini pura-pura apa, dari sini ngambil lagi gitu. Pulang udah oyong kepalanya, kekenyangan gitu. Ya. Cemana mau pinter baik hatinya? Ya biasa aja sekedarnya makan. Sekedarnya aja makan ya. Tapi juga jangan nggak makan, lagi sakit ya. Terus qiyamul lail. Qiyamul lail itu ibadah malam hari. Sholat, zikir-zikir. Ini anak sekarang bukan qiyamul lail ya, main HP lail gitu ya. Kalau udah malam pulang ngaji itu sudah mulailah nengok pelawak-pelawak di HP itu ya, sampai cekika-cekiki ya, ketawa ke TV, sendirian itu di kamar, diintip sama mamanya. Oh nonton kamu ya, saya pikir kamu udah gila gitu. Gitu. Kemudian tadarru indas sahur. Ketika malam hari itu merasa kecil di hadapan Allah. Selanjutnya mujalasatus sholihin. Berkumpul dengan orang soleh, artinya ngaji sama orang soleh, mencari barokah sama orang soleh. Jangan mencari barokah sama calon bupati gitu. Itu bukan barokah gitu ya. Mencari barokah sama bos-bos Cina. Barokah kok katanya kan gitu. Ya nggak bisa ya. Hanya ini buang sial katanya kan. Dikasih buang sial lah terus kau. Ya. Karena orang itu kalau memberi itu buang sial. Hanya buang sial katanya kan. Sial kau. Dan yang terakhir makan yang halal. Makanan yang halal artinya kalau orang itu sudah makan yang halal itu setan gak seneng gitu. Setan kecewa berat. Makan makanan yang halal, cerita-cerita yang baik sama kawannya, cerita yang baik ya. Terus minum kopi, makan ubi, udahlah itu udah. Dengan begitu sudah tidak berbuat maksiat. Tambah merokok, ya kata Yudi merokok lah Pak Kiai katanya kan.
Ya, kalau sudah minum kopi, makan ubi, merokok, ya, agak dingin-dingin sikit-sikit gitu, buah. Disitulah surga itu. Ya, iya. Kalau yang lama nggak merokok kurang menikmati, tapi yang terus udah mulai lagi gitu ya, baru bisa menikmati. Terus nggak bisa lepas. Jadi satu hari jatahnya 20 itu. Apanya? Penghasilannya 45. Apa enggak kena repet terus sama rek-rek purek-purek itu? Gitu. Makan rokok itu katanya gitu ya. Gitu. Sedangkan yang duitnya banyak aja masih direpeti. Apalagi ya satu hari 50 itu ya syukur alhamdulillah itu ya. Syukur alhamdulillah, karena kalau dihitung sampai 1 bulan kan udah berapa, 1,5 juta ya. Satu hari 50, 1,5 juta, udah. Jangan minta 1,5 juta, kerjanya nggak dikerjai. Satu hari 50-nya nggak dihitung, kan sedikit kali gajinya gitu kan. Kalau mau tiap hari gajian, cepat kali gajian, tukang parkir. Keluar gajian, keluar kereta gajian, keluar mobil gajian. Mobilnya cantik-cantik pun diambil lagi pun seneng aja. Nggak merasa rasanya barangku diambili gitu, enggak ya. Ikhlas saja dia gitu ya. Makanya yang di masyarakat itu untuk menjaga hati yang paling supaya lebih selamat, jangan menengok-nengok kebahagiaan orang lain. Ya kalau tertengok nggak apa-apa. Terutama ya ibu-ibu itu yang sering saing-saingan gitu ya. Ada ibu-ibu yang di sebelah sana pagi bawa mobil, dia pun minta sama suaminya belajar bawa mobil. Ibu-ibu itu pergi kerja, dia cuma mundur-mundur aja di situ karena dia nggak kerja gitu. Yang penting nampak orang dia bawa mobil gitu. Cuma maju mundur ke sana balik lagi, udah masak. Ya. Karena dengkinya itu kepingin supaya ditengok, aku pun bisa bawa mobil gitu. Nah kalau punya istri kayak gitu, gimana kalau suaminya yang nggak punya? Gaji 5 juta pun berat kali mau beli mobil itu. Gaji 5 juta, iya Jang. 2 orang itu 2 juta pun kurang ya 1 bulan. Kurang ya. Makanya kalau mau nggak pakai biaya mati saja. 3 juta itu pun pas-pasan. Kalau orang kan kadang-kadang apalagi pengantin baru kepengen sering makan di luar. Makan di luar maksudnya di kedai gitu, bukan di luar rumah gitu. Ya, malam minggu entah. Kalau enggak malam minggu entah malam Jumat gitu ya. Keluar makan martabak Mesir gitu ya. Terus seminggu lagi nanti keluar minum tua gitu. Minum bandrek maksudnya ya, duduk-duduk gitu ya. Minum tua pula ya. Doni minum tua ya. Enggak. Kawannya minum semua itu. Tempat dia itu bandrek itu macam air putih itu apa? Yang tua itu macam air putih itu aja dia. Jadi intinya
harus ngaji karena takhalli itu tidak bisa ketahuan penyakit baiknya hati atau buruknya kecuali dengan mengaji. Itu. Oh ini maksiat, ini yang tahu dari ngaji. Rupanya selama ini asik dengki aja sama tetangganya. Dipikirnya itu rajin, menjadi peneliti gitu ya. Rupanya bermaksiat itu, durhaka. Nanti suaminya ganteng gitu, pakaiannya rapi gitu. Suaminya pun disuruh pakaian yang rapi, padahal tukang bangunan. Bang pakai sepatu yang kayak gitu bang, katanya kan gitu. Ya awak kan tukang bangunan deh, ya, sampai sana dilepas katanya kan. Oh iyalah katanya kan. Oh jadi kalau di lu pigi gitu, macam pegawai tingkat tinggi gitu, mau pulang ininya tangannya kan putih-putih, itu dimenyai dulu supaya nggak putih-putih, kemudian nampak seperti orang pegawai-pegawai gitu. Disuruh istrinya. Ya kalau memang kayak gitu ya udah terima aja, ya. Pada satu saat nanti akan berubah kalau Allah sudah merubah, tetapi dengan cara merubah dulu. Dia sendiri harus merubah. Kalau nggak ada perubahan dia sendiri, ya susah. Cari sela-sela pikiran kita harus cerdas. Jangan nanti begini, belum apa-apa nanti begini, belum apa-apa nanti begini. Nah, nggak jadi, ya. Harus ya udah dijalani gitu. Ini jalani. Ini mau kerja ini jalani gitu. Jangan semua baru akhirnya diem aja di rumah saja. Yang satu dari wakil presiden Dr. Andus Muhammad Hatta, yang satu Dr. Andus di rumah saja. Gitu. Zaman dulu orang itu kalau sudah sarjana itu di kampung ditakuti orang gitu. Sekarang kalau jasana S1, S2, dokter pun kalau di kota itu nggak peduli. Apalagi kalau dokter nggak kaya, dia aja dokter kok miskin gitu. Apa gunanya dokter yang dicita-citakan untuk mau menghamba kepada pemerintah, tapi kenyataannya miskin juga. Karena kehidupan berapa lah, taruh 15 juta untuk kredit rumah, untuk kredit mobil nggak cukup. Akhirnya dokternya naik kereta dulu. Dokter kok naik kereta gitu. Bingung dia, ya. Lama-lama dokternya ini sakit hati mati. Karena bingung tujuannya, dikiranya dokter dikasih tahu orang banyak terus selamat mencapai dokter, pendidikan yang paling tinggi sedunia gitu ya. Padahal ya kalau yang dicita-citakan itu tuh supaya dapat kerjaan yang baik, dapat duit yang banyak, pasti itu. Iya. Kayak gitu kan. Dapat pekerjaan yang baik, duit yang banyak. Kenyataannya sama yang lain yang sekolah SMA saja kalah jauh. Akhirnya dipanggil yang sekolah SMA itu untuk kerja di pabriknya. Senyum-senyum aja yang SMA itu. Itulah kerja dokter itu katanya gitu. Hanya kata ada orang Batak jadi pimpin, dokter gitu. Mahasiswa katanya kan gitu. Mahasiswa itu dibilang mahasiswa karena ngejek itu ya. Maksudnya orang itu jangan kesana cara berpikirnya, karena nanti kalau kesana itu gagal, sakit hati, maulah mati dia. Inilah misalnya
Siapa lah yang potongan mau jadi dokter nih? Kamu? Siapa namanya? Zulfikar. Oh, Zulfikar, bukan Zulfikar gitu. Zulyadi. Artinya apa itu? Oh gitu. Main Julianti lah kamu. Zulyadi. Ya. Zulyadi kalau diharap-harapkan yang punya tangan, kaki nggak punya kamu. Taruhlah ini si Jul, panggilannya si Jul, itu banyak kali orang namanya si Jul itu ya. Jul siapa ini gitu ya. Oh ini Zul tinggi, Zul pendek, Zul gendut, Zul kurus gitu ya. Tujuannya pasti kuliah, mau S2, mau S3 supaya misalnya jadi pegawai negeri yang duitnya banyak. Kalau sudah kayak gitu, mungkin istri pun tinggal cari yang cantik-cantik gitu ya. Ketika tamat dokter ini karena saking banyaknya dokter sulit dia dapat pekerjaan. Ya, 3 tahun nganggur dia. Diejailah sama tetangganya. Dokter kok nge-grab kata saya kan. Itu nge-grab itu kan pelarian. Nggak ada orang itu cita-citanya mau nge-grab. Ada apa enggak? Nggak ada, itu pelarian semua itu. Sampai orang tua-tua gitu disuruh beli ini, beli itu gitu. Itu karena pelarian gitu. Makanya itu kalau disebut hambanya pemerintah nggak senang. Hambanya pemerintah yang pegawai negeri itu nggak senang aku disebut hambanya pemerintah. Jadi hamba siapa? Hamba Allah. Karena ketika seorang kiai ditanya, Pak Kiai kenapa kepengen jadi kiai? Padahal kiai itu kan gajinya nggak tetap, kadang ada kadang enggak. Kalau tempo hari jadi dokter kan bisa gajinya tetap, gajinya naik sekian tergantung kumnya dan pendidikan kepandaian dalam pendidikannya itu. Kata Pak Kiainya, ya aku walaupun kayak gini aku hamba Allah bukan hamba pemerintah gitu. Kemudian aku ini rizkiku min haitsu la yahtasib. Kalau Allah memberi lebih banyak daripada kamu gitu. Kalau kamu kan bisa dihitung misalnya 7 juta ya kayak gitu saja. Ini giliran min haitsu la yahtasib 7 juta itu pun belum 1 bulan. 5 bulan, 5 hari ada yang ngasih 7 juta gitu. Nah, ada perlu lagi ngasih. Ada yang dalam waktu 2 bulan itu ngasih 300 juta gitu. Macam mana kalau mau dijangkau dengan dokter itu? Apa enggak korupsi dulu? Nah, gitu ya. Maksudnya boleh dokter tapi tujuannya jangan ke situ. Nanti kalau meleset tujuannya stroke. Doni ini kepengen S2 ger supaya di kampungnya itu Doni Master of Arts gitu ya. Orang pun nyebutnya bingung, apa tadi? Kata gitu. Ketika sudah jadi Master of Arts itu tadi, di kampungnya nggak ada yang make. Di kota udah banyak. Ya paling kepala sekolah ibtidaiyah lah. Kata kawannya, kamu apa kerjamu? Kepala sekolah apa? Ibtidaiyah lah di sini katanya. Percuma kok sekolah kata saya kan. Ya nggak percuma lah, orang aku kan nuntut ilmu habis. Nah, tapi kalau aku supaya nanti bisa jadi dosen, sekiranya jadi dosen itu
senang kali kalau enggak negeri 6 bulan sekali baru gajian, 1 semester baru gajian. Makanya kalau nanti suamimu dosen itu 6 bulan sekali baru gajian. Jadi 6 bulan ini makan apa? Bubur lah. Makanya yang dosen itu ada yang jualan es. Ada dosen anak saya itu jualan es. Kalau mau bikin skripsi itu syaratnya bikin es sama dia banyak-banyak, cepat lulus. Gitu. Nanti kalian beli es saya ya tiap hari ya. Iya Pak. Gitu. Jadi mencret es lah dia. Tapi nggak ditengok-tengok, itu yang penting ditandatangani gara-gara es itu tadi. Nah, itu ya. Karena dia udah saya tanya sama anak saya, nggak cukup lebih. Jadi jualan es dia. Bapak itu baik. Apa? Dia ikut jalan gajah gitu kan. Aliran Jamaatul Tabligh itu katanya. Jadi dia jualan es katanya. Kalau betul dia tujuan sekolah dulu supaya begini, nggak jadi, stres, nggak berani pulang kampung. Dokter nggak bawa mobil pulang, nggak kaya, apanya yang saudaranya itu yang sudah kaya karena ngurus pertaniannya. Dia dokter. Petentengan gitu ya, Pak Dokter katanya kan, panggilannya aja Pak Dokter. Akhirnya banyak nama dokter itu, dokter pangkas gitu ya. Apa yang kalau ada ulang tahun meletus itu apa? Hah? Balon, dokter balon gitu ya. Kalau mau cari yang balon yang bagus-bagus dicari di dokter balon gitu ya. Nah itu tadi ya. Jadi kembali kepada pokok masalah bahwa cara menjaga hati itu tadi, dan cara mengobati hati supaya tahalli qabla tahalli itu harus ngaji. Itu yang disebut di dalam penjelasan ulama itu mujalasatul ulama, kumpul sama ulama. Kumpul itu bukan berarti kalau tidur dekat di rumahnya gitu, bukan. Ngaji sama ulama, itu namanya mujalasatul ulama. Jangan mujalasatul juhala, kumpul sama orang bodoh-bodoh, tambah bodoh lah. Perasaannya kalau aku kumpul di situ paling pinter gitu ya. Jadi kumpulnya itu sama orang bodoh-bodoh aja. Nah maunya kumpul itu sama orang pinter. Makanya orang itu kalau pinter di kota itu biasanya pinter betul, baru kemana saja bisa pintar. Tapi kalau pinter di desa, ya mungkin tingkat desa itu aja lah yang disebut ejeknya ulama, ustadz kandang gitu ya. Sarjana itu Sidoni terus di talun kenas saja gitu ya. Tapi coba Sidoni itu ngambil S2 terus khutbah di Masjid Agung gitu ya. Apalagi nggak bisa khutbah Pak Kiai di situ katanya kan. Ya berkiprah di kalangan kota itu sehingga dikenal sama ulama-ulama di kota, sehingga Syekh Doni. Tapi kok nggak pantas panggilannya ya. Nanti kamu jadi ulama ganti aja namamu ya. Abdullah gitu ya.
Syekh Abdul Lodoni ya, enggak apa. Ya. Nama itu ada yang dirubah. Zaman dulu orang itu kalau di Makkah jumpa sama syekhnya kurang cocok sama syekhnya, diganti sama syekhnya. Kayak Kiai Hamid Pasuruan itu namanya itu diganti sama gurunya waktu di Makkah. Nama dia Abdul Mukti. Abdul Mukti entah apa, mirip lah gitu. Diganti dengan Abdul Hamid. Ada guru saya namanya Abdul Mu'in, diganti dengan Nasruddin gitu. Yang mengganti Said Muhammad, jadi orang pinter. Tapi waktu di sarang memang udah pinter. Dia di sarang udah alim. Jadi di tempat Said Muhammad itu tinggal melanjutkan saja. Nah, awak belum pinter mau ngaji di Makkah, bahasa Arab pun nggak tahu, di sana lah lama-lama nggak pinter-pinter, cari kadal Arab lah. Kadal Arab itu untuk kalau di sini obat seng itu. Jadi pulang dari Mesir tukang kusuk lah. Ada yang anak Medan tamatan Mesir, tukang kusuk dia. Kalau ngusuk apa supaya kuat itu, pakai sama dia, dikasih kadal Arab itu. Ya. Ini dari Mesir nih Pak gitu ya. Saya tahu orangnya. Makanya kamu pikir yang sudah ke luar negeri itu pinter-pinter. Kalau nggak belajar ya nggak pintar. Waktu mau pergi aja yang heboh kali. Ini paspornya, ini lumayan luar biasa ini katanya. Mau pergi ke Yaman katanya kan. Orang yang dari Yaman pun di sini banyak juga nggak apa, biasa-biasa saja. Enggaknya hebat kali gitu. Ini yang baru pergi, mau pergi, hebohnya setengah mati. Nggak usah heboh kali kalau mau pergi, ya. Di sana belum tentu yang betul-betul dapat ilmu. Ditunjukkan apanya, paspornya, ditunjukkan di WA, ini aku mau pergi ke Yaman, doakan, mohon doa restu, tiap orang dikasih tahu, ya. Kalau mau sodakoh nggak apa-apa di sini, ya. Dikiranya kalau sudah sana pasti pintar. Kalau nggak belajar nggak bisa pintar. Itu aja intinya. Mana ulama Medan yang pintar-pintar itu nggak dari Yaman atau dari luar negeri. Yang namanya legendaris Syekh Arsyad Tholib Lubis di Medan-Medan aja belajarnya. Sampai hari ini belum ada pinternya yang menandingi dia. Walaupun belajar sampai ujung negeri kemana saja, apalagi belajarnya cuma dukun talun kenas gitu ya. Ya. Itu saya dengar langsung cakapnya almarhum Ustadz Ramli. Sampai hari ini belum ada orang Medan yang alimnya seperti Syekh Tholib Arsyad Lubis gitu. Kalau ditengok dia belajar di mana? Medan-Medan ini aja. Tapi memang udah diciptakan oleh Allah pintar. Gitu ya. Ini nanti di Yaman jadi bacaan tingkat tinggi. Nasruddiniyah ini. Tanyalah ini jadi bacaan tingkat tinggi orang itu.
pulang dari Yaman, Nasrihud dunia, oh saya udah belajar banyak di Medan. Ya saya belum sampai selesai, tapi kalau ribut perang suruh pulang. Itu sedikit lagi. Wa ammal ainu, ini memelihara mata. Faya nikmatun azimatun minallahi ala abdihi, adalah nikmat yang besar dari Allah atas hambanya, mata. Qad khalaqaha lahu, dan Allah telah menciptakan mata untuk hambanya itu, liyanduru biha fi ajaibi masnu'atihi, untuk memandangnya dengan kebesaran ciptaannya, fi ardihi, di buminya, wa samawatihi, dan langitnya. Wa yazdadu bidzalika, maka menjadi bertambah dengan itu ma'rifatnya, wa yakinan, dan keyakinannya, bi rabbihi, kepada Tuhannya, wa ta'atan wa hikmatan, ketaatannya dan pengabdiannya lahu padanya, wal yahtadi biha fi dzulumati, dan supaya mendapatkan petunjuk dengannya dalam kegelapan, wa yasta'inu biha, menggunakannya alal hajati, atas hajat yang baik-baik. Wa in istamala fi ma khuliqat lahu, apabila dia menggunakannya sesuai dengan yang diciptakannya, kana minal muti'in asyakirin, termasuk orang yang taat dan bersyukur. Wa in atlaqaha, dan apabila membiarkannya, wa arsalaha, dan melepaskannya, fi ma haramallahu alaihi, pada apa-apa yang Allah mengharam ke atasnya, minan nadhuri ilan nisa'il ajanibi, dari memandang perempuan-perempuan yang lain bukan mahramnya, waswaril jamilati, yang gambar-gambar yang cantik, biba'isi syahwati, dengan membangkitkan nafsu syahwatnya, faqad aso, maka telah bermaksiat, wa ta'arrada, dan menghadap lil iqabi, pada siksa, wal bala'i, dan bala bencana. Wal yakhdar, maka takutlah al mu'minu, orang mukmin, min dzalika, dari demikian itu, kulal hadari, kepada segala ketakutan. Wa minan nadhari ila ahadin minal muslimina, dan dari melihat kepada seseorang dari orang muslim, bi ainil istisghari, dengan mata mengecilkan, wal ihtiqari, dan menghina, wal istihfafi, dan meremehkan. Minat tatallu'i, dari meneliti, ila auratil muslimina, pada kejelekan-kejelekan orang Islam, wa ayubihim, dan aib-aib mereka. Wa kadzalika, dan demikian pula yang bagi sayugyana lagu pada seseorang itu, alla yuksiran nadhara, supaya jangan memperbanyak melihat, ila syahwati dunya, pada kesenangan-kesenangan dunia, wa mubahatiha, dan yang dibolehkannya, allati tad'un nafsu ila rahbati fiha, yang mengajak hawa nafsu itu pada senang padanya. Fa inna dzalika, maka sungguhnya demikian itu, rubbama farraqal qalba, barangkali bisa memecah hati, wa aqbala bihi ala imarati dunya, dan menghadap dengannya atas keramaian dunia, wa jam'i khutamiha, dan mengumpulkan harta-hartanya, wal i'radi, dan berpaling anil akhirati, dari akhirat, wa tarkil istidadi, dan meninggalkan siap-siaplah pada akhirat. Fa khifdun nadhari, maka menjaga pandangan, ila dzalika, andalika, dari demikian itu, muhimun, adalah yang penting, wa mutaakkidun, yang kokoh, siyama, lebih-lebih, alal mutawajjihin, atas orang bertawajuh, al muqbilina, yang menempuh, alallahi, atas jalan kepada Allah, wa daril akhirati, dan tempat akhirat. Wa amman nadharu ilal muharramati, adapun yang melihat kepada yang diharamkan, minal nisa'il ajnabiyati, dari perempuan-perempuan yang bukan, yang asing, bukan mahramnya, wasuwaril mustahayati, dan gambar-gambar yang menyenangkan, menimbulkan syahwat, allati la tahillu, yang tidak halal, fadzalika muharramun syadidut tahrimi, itu adalah diharamkan dengan sangat haram. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, kul, katakanlah, lil mu'minina, pada orang-orang mukmin, yahudu, hendaklah
menahan min absorihin dari pandangan mereka, wa yahfadhu furujahum dan menjaga kemaluan mereka. Waruya dan diriwayatkan an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi bersabda an-nadhratu pandangan satu pandangan sahmun masmumun adalah merupakan mata panah masmumun yang beracun min siham iblis dari panahnya iblis. Mantarokaha siapa yang meninggalkannya makhofatan minallah takut kepada Allah, atahullahu Allah memberikannya ibadatan satu ibadah, yajidu halawataha yang ia mendapatkan kemanisannya fi qalbihi di hatinya. Qala Isa alaihi salam berkata Nabi Isa, an-nadratu pandangan yang pertama atau satu pandangan tasra'u fil qalbi syahwatan menanamkan di hati itu syahwat. Wa kafa biha li sahibiha fitnatun dan mencukupkan dengannya pada orang yang mempunyai itu fitnatan fitnahnya. Titik. Mata itu nikmat Allah yang besar, digunakan untuk melihat. Ya kalau nggak ada mata sulit untuk mencari jalan, untuk berjalan yang gelap-gelap. Untuk naik kereta pun kalau nggak ada matanya macam mana? Makanya orang pakai kacamata aja kalau malam agak silau itu, silumen gitu ya. Kalau pakai kacamata, digunakan untuk melihat apa ciptaan Allah, langit diciptakan oleh Allah, laut diciptakan Allah. Makanya sekali-sekali nengok laut. Kalau nengok laut ya jangan sampai meninggalkan sholat. Nanti maghrib gak sholat gitu ya. Gara-gara cara pulangnya kok salah-salahan, saling menyalahkan kamu. Diatur gitu ya. Menengok laut, keindahan sungai. Tapi sungai udah tiap hari ya pindah ke laut. Laut sudah tiap hari orang memang pinggir laut ya ke sungai gitu ya. Karena orang itu harus ada jalan-jalannya. Kalau orang nggak ada jalan-jalannya itu cepat tua. Apalagi istri gitu disuruh di rumah aja nggak boleh pergi-pergi gitu ya. Dia ajak jalan-jalan ya, pergi kemana ya. Hari Minggu pergi ke mall ya. Bawa goni gitu beli apa yang perlu dibeli ya. Terus dibawa istrinya ke laut, bawa mobil mobil perusahaan pun nggak apa-apa ditaruh di belakang istrinya. Ya. Duduk berdua di situ. Dipoto selfie gitu ya. Nah, ini waktu di laut waktu masih baik sama abang gitu. Misalnya akhirnya nggak baik gitu ya. Ada fotonya. Terus ditengok laut itu, surut lautnya kemana airnya? Pasang ini airnya datang dari mana? Ini kekuasaan Allah. Maka kita harus taat kepada Allah karena Allah bisa mengatur laut, mengatur bumi, mengatur langit. Maka menjadi makrifatnya kepada Allah. Terus dipikir dirinya sendiri. Misalnya taruhlah masalah rambut saja. Kenapa lah alis itu nggak panjang-panjang seperti panjangnya rambut? Kenapa bulu mata itu nggak panjang-panjang seperti panjangnya rambut? Kok panjangnya pun nggak begitu panjang? Kalau seandainya alis itu bisa panjang seperti rambut, kan susah kita. 2 hari sekali pangkas alis gitu ya. Gitu. Karena takut nanti nutupi mata gitu. Terus ketiak itu pun misalnya ada rambutnya. Ya, ini ketiaknya rambutnya banyak semua ini ya. Itu pun panjangnya nggak seperti rambut. Coba ketiaknya itu rambutnya sampai segini gitu. Tiap mau pergi apa nggak digulung dulu gitu.
Ini nggak pernah memikirkan seperti itu. Kumis pun panjangnya ya paling tinggi ya kayak kumisnya Gatot Kaca kalau wayang gitu ya. Kalau di film India diginikan itu ya. Yang jual di Malaysia jual kopi hitam itu kan gitu. Itu ya. Gitu. Enggak seperti ya. Ini menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa menciptakan. Coba orang itu nggak ada alisnya kan jelek. Tengok orang yang nggak ada alisnya, dicukur alisnya. Banyak sekali dicukur nggak tumbuh. Disiksa sama Allah Ta'ala. Apa nggak tiap hari cari sepedol? Bang dulu yang bikin alis bang katanya kan gitu ya. Makanya ciptaan Allah yang luar biasa itu kalau diingat-ingat tidak, kita bisa menambah ma'rifatnya kepada Allah. Apalagi air mata, kalau nangis kok tidak tiba-tiba keluar air mata gitu ya. Nangis gitu lu keluar air mata sampai kemari asin gitu kan gitu ya. Ini siapa lah yang ngasih garam gitu ya gitu. Selama-lamanya aku nggak pernah garami air mata gitu. Nah, itu rahasia Allah. Kalau ada binatang yang masuk ke mata sebentar saja mati karena kena asinnya itu racunnya. Sama dengan air laut itu asin, berapa banyak bangkai itu nggak bisa bau. Tapi coba kalau di sungai itu ada tempo hari dibuangi babi gitu, baunya bukan main itu ya. Tapi coba di laut nggak bau, cuma jorok saja karena mengotori laut gitu. Jangan tambah ditunggangi babinya gitu. Ya. Jadi untuk memandang yang indah-indah, jangan dijawab perempuan pun indah Ustadz katanya kan. Ya kalau yang laki-laki memandang indah perempuan, kalau yang perempuan memandang yang laki-laki itu indah. Kalau yang laki-laki memandang laki-laki indah itu tambah salah berat gitu ya. Misalnya nengok Bukhari kok syahwat gitu. Misalnya ketemu pirang perkara kata orang Jawa ya. Jadi digunakan untuk yang baik-baik. Karena lirikan mata itu pun Allah melihat. Kamu biasa itu kalau baru bertemu itu ada yang agak jidatnya agak halus gitu, ditengok-tengok gitu ya. Halus sekali jidatnya, kira-kira gitu ya. Tapi kalau dia nggak nengok itu ya, nanti kalau dia nengok kita gini pura-pura baca, kalau enggak gitu ya. Itulah terus timbul lirikan matamu gitu ya, menarik hati gitu ya. Maka dari nggak pernah bercakap gara-gara itu bisa senang. Cuma orang sekarang begitu kayak gitu langsung dicari WA-nya ya. Cari taktub gambarnya ini rupanya salah orang. Itu gambar mamanya waktu muda. Begitu didatangi rupanya mamanya. Makanya yang boleh itu menengok istrinya sendiri. Orang lain kalau misalnya nengok mukanya ya udah sekedarnya saja, jangan ditengoki hidungnya kok mancung kali ya katanya kan. Bisa untuk nulis-nulis ini katanya kan. Yang satu hidungnya kok mancung ke dalam katanya kan gitu ya. Ditengoki aja giginya ada yang hitam katanya kan gitu. Jalannya pincang sikit katanya kan.
Saya kadang-kadang godai sama anak-anak ini, cantikan mana sama yang itu. Ya nggak mungkin saya nggak tahu, jadi saya tanyai aja. Dijawab itu, cantikan ini Pak Kiai gitu. Di hati saya goblok gitu. Itu lama-lama saya bilang, mana lebih cantik dari Siti Nurhaliza? Ya cantik Siti Nurhaliza lah Pak Kiai katanya kan. Kau tahu kau? Ya gambarnya katanya kan gitu. Jadi ya menengok istri seneng itu kalau istrinya cantik. Iya Ustaz. Kalau istrinya ngebrak-gebrok ya. Pakai daster bau minyak lampu gitu. Baru 3 bulan nikah sudah kayak gitu. Gebrok 3 bulan pakai daster, 3 hari nggak ganti-ganti dasternya. Ya bagaimana mau nengok istrinya kayak gitu? Maka istrinya pun harus menjaga penampilan di depan suaminya. Jangan kalau mau pergi aja, kalau undangan pakai yang cantik-cantik. Dibelikan baju tidur, ya, baju tidur yang untuk di rumah itu yang cantik. Diurus istri itu supaya nggak nengoki istri orang lain. Istri orang lain dibiayai sama suaminya. Oh, ini untuk beli bedak sekian. Ini kalau sudah cerita kayak gitu, saya ngenes kadang-kadang sama orang yang nggak ada duitnya itu. Matilah ini kira-kira gitu ya. Ya ketawa kakak-kakak ya. Kata kakak-kakak itu, aku bagus sendirian lah daripada hidup kayak gini katanya kan. Aku setelah nikah tambah susah hidupku katanya kan. Jadi itu ya innallaha ma'as sabirin lah. Apa itu? Iya, nangis dia. Makanya ada dari kampung gitu naik haji. Naik haji kan orang dari luar negeri itu ganteng-ganteng. Kata istrinya, aku tengok orang itu kok ganteng-ganteng semua ya. Kalau itu seandainya jadi suami saya, senang kali saya. Setelah itu ku tengoklah abang, sakit kali hatiku katanya. Aku pun kayak gitu, ku tengoklah orang kok cantik-cantik, orang dari luar negeri, mancung, matanya cantik gitu. Tuh tengok kau katanya, kayak topeng katanya kan. Menangis dua-dua itu. Menyesali hidupnya itu. Ya. Makanya jangan tengok orang lain. Tadi sudah saya ulang-ulangi. Kenikmatan orang lain itu jangan ditengok-tengok. Kalau ada istrinya orang lain cantik itu jangan asik diintip aja. Nanti mau kerja ngintip dulu. Bajunya kuning gitu kan. Itulah yang mau bikin sakit hati, yang bikin hatinya kotor gitu. Biasa saja, itu memang kenikmatan dari Allah Ta'ala gitu. Lalu melihat gambar, ini masalahnya. Kalau orang tasawuf ya melihat gambar-gambar itu hendaknya dijauhi. Tapi secara fikih gambar yang tidak menimbulkan syahwat itu boleh. Makanya syariat itu nengok TV itu nggak apa-apa. TV kan kalau iklan orangnya cantik-cantik kan. Mana ada Doni iklan itu. Ya, iklan susu Doni. Susu anjing. Ya.
Makanya bapak-bapak itu kadang-kadang dipukul sama, ya tengok aja katanya gitu. Ya sama istrinya, asih nengok perempuan aja di TV katanya kan nggak apa-apa, namanya gambar. Apa nggak apa-apa katanya. Orang kayak gitu mukanya katanya kan. Hanya dulu kalau ada nenek-nenek sama kakek-kakek ini sukanya kalau zaman dulu nengok TV yang TVRI yang lama itu ada siaran Jawa gitu. Jawa itu sukanya orang Medan tapi suka nyanyi Jawa. Kalau udah nengok itu disiapkan dia nggak tidur satu malam itu. Nah ini istrinya asik ngamuk aja. Saya ingat itu kakek istri saya. Kalau udah kakek itu dengar sindennya itu bunyi, yeneng tawang ono lintang cahayu, katanya kan, gini-gini dia seneng aja kayak hatinya itu disirami ya madu dari surga gitu. Gitu kayak gini matikan tek gitu. Nggak usah aku tengok katanya, matikan sama istrinya. Kakek-kakek sama nenek-nenek itu jadi cucunya ketawa kakak. Nah, gitu ya. Jadi gambar-gambar yang tidak membawa fitnah itu boleh ditengok. Sebagian orang tasawuf nggak mau nengok TV itu karena takut fitnah itu tadi. Nah sekarang kalau nggak mau nengok TV ya kurang pengalaman, nggak tahu berita. Ada berita misalnya Kemenak kena COVID itu. Udah dengar di mana? Di TV ya. Jadi Menteri Agama kena COVID katanya ya, banyak yang syukurin gitu. Itu. Nah tahu berita itu ya, bukan nengok iklan aja gitu. Nengok berita-berita itu boleh. Jangan nengok berita sih, nengok penyiarnya perempuan aja. Kalau berita perempuan itu pasti dia datang. Kalau yang lain nggak mau nengok itu. Nah, di situ yang nggak boleh. Makanya di sini dikatakan waswaril jamilati biba'is sahwati. Ya. Ini saya terangkan supaya paham betul. Nanti ada kawan kamu nengok TV, haram itu. Segitu pula itu ya. Padahal kamu yang suka nengok YouTube sampai macam-macam mana hidupmu itu gitu ya. Makanya sebenarnya nengok YouTube, nengok TV kalau sampai terpengaruh kehidupannya rugi itu. Nah, karena orang itu cari pengaruh supaya banyak, supaya dia mendapatkan pengaruh, dapat duit banyak. Ya, kita kalau menjadi objek saja itu sudah salah, makanya kita menjadi subjek. Jangan menjadi objek saja. Jadi subjeknya bagaimana? Kamu nengok TV tapi untuk supaya kamu tahu pengalaman. Itu. Nengok YouTube juga kayak gitu supaya tahu pengalaman nengok ngaji. Jangan nengok pelawak. Nanti apa itu? Banci-banci yang pakai rok-rok itu. Udah sore pun kayak gininya, apanya hujan terus. Macam mananya cucianku ini katanya kan. Datang banci yang lain gitu ya. Kau pun nggak datang lah katanya kan. Itu aja ditengok aja ya. Akhirnya suka sama banci. Gak dikiranya perempuan itu rupanya banci, masa nggak bisa bedakan ya. Ketika saya bilangkan kayak gitu baru ketawa, banci rupanya katanya kan. Jadi dikatakan di sini supaya kalau melihat itu ya sekali saja, jangan sampai 2 kali melihat misalnya
Ada orang cantik ya udah tahu, itu aja cukup. Kalau orang cerdas gitu, melihat muridnya gitu, misalnya 50 orang itu tahu itu 5 orang yang cantik itu. Cerdas ya. Udah ketawa kau ya. Orang 50 orang itu dihitung dari sana barisannya. 5 langsung jumlahnya sekian. Gitu. Nggak usah ditanya-tanya jumlahnya berapa. Orang cerdas. Dihitung dari sana berapa itu? 5 itu. Oh 5 kali sekian gitu. Oh. Itu orang pintar bukan dihitung 1, 2 gitu. Disuruh ngitung berapa orang yang ikut tahlilan dihitungi. Itu ikut apa enggak ya? Lama-lama udah siap berdoa, ngitungnya enggak siap-siap. Gitu. Tapi kalau orang pintar langsung ditengok, udah tahu. Kalau bisa, kalau yang enggak pintar itu jangan dipiara lama-lama. Bodoh itu jangan dipiara lama-lama. Malas juga begitu, jangan dipiara lama-lama itu ya. Ini bisa ngajar seperti kayak begini ini dengan kesungguhan dan kepandaian. Kalau enggak bisa. Kesungguhan dan kepandaian. Sungguh-sungguh. Kalau enggak percaya tanya sama Ustadz Munib ini. Walaupun udah ngaji bertahun-tahun, kalau kesungguhannya kurang dan kepandaiannya kurang, tidak ada dapat kepandaian dari Allah, enggak juga dapat. Akhir, sarap. Oh, sorop. Itu umpamanya kan kalau dari itu kan iman itu kan ada 19 timbangan. Amal ada 19 timbangan. Ilmu gori ada 19 timbangan. Itu menghafalnya supaya mudah kalau kita itu mati. Oh gitu. Kalau nggak hafal dipokok lah sama gurunya. Itu mudah. Terus satu tujuan. Tujuannya itu sama-sama belajar, tidak kayak di sini nanti itu ngaji datang, satu lagi ngaji nge-grab, satu lagi ngaji suruh mamanya bikin kue, nggak satu tujuan, satu lagi suruh nyuci istrinya katanya kan, misalnya nggak dapat, itu kan satu tujuan, memang udah niat di situ untuk ngaji. Tinggalkan semuanya. Kemudian disuruh tiap hari menghafal sekian, maju di depan guru satu-satu. Sudah hafal baru disuruh ngapal. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi daimil ihsani gitu ya. Baru sampai wa ba'du fa'lam dan seterusnya sampai wal malakul ladzi bila abi wa la aqlala surba wa la naum alaum. Rame kalau karena sudah siap hari membaca, hafal terus. Udah ditinggalkan semua kehidupan di luar itu. Kalau dipengaruhi bagus jadi dokter lah, kenapa zaman kayak gini kok kamu masih fa'ala ya qulu fa'lan katanya. Enggak ditirge itu. Ya. Dia yakin betul ilmunya akan bermanfaat. Saya dulu kalau sempat dipengaruhi orang kayak gitu jadi ke otak saya nggak jadi belajar itu karena kawan saya yang sudah ke kota di Kalimantan Timur nelpon sama saya udah nggak ada gunanya itu ngaji-ngaji Alfia gitu di sini udah nggak laku katanya kan. Karena kehidupannya dia di sekolah setengah agama, setengah umum. Ya nggak ada Alfia. Yang ada ya Quran hadis gitu. Kayak gitu. Makanya kalau tujuannya sama, nanti pada satu saat misalnya ada yang kayak gitu saya tunjukkan. Saya tunjukkan tujuannya yang sama, nanti bisa sorof itu bisa dibaca.
terus dihafal satu-satu. Misalnya waqoyaki wikoyatan wa mauqon fahuwa wakin wa dzaka mauqiyun kila taki mauqon wikon gitu. Semua kayak gitu ya. Kalau kita kan kana yakunu kunyit gitu kan. Karena udah gak tahu lanjutnya ya. Dalla ya dulu dodol gitu kan. Udah gak tahu lanjutnya. Sehingga kalau baca kitab langsung tahu ini masdar gitu. Bukan musdar ya. Masdar gitu. Gitu ya. Jadi artinya orang seusia ustadz masih nyantri baru nyantri itu ada. Karena kalau mau nyantri ustadz saya antarkan, tinggallah istri. Iya seusia ustadz banyak. Udah ada yang 50 lebih pun pada saat saya terakhir ziarah ke Mbah Mun masih di situ belum pulang. Udah 50 lebih itu. Masih di situ. Orang lain udah punya cucu, dia masih ngaji di situ. Karena kadang-kadang DJI sama guru kalau di sana muridnya itu di lingkungan pertanian ditanya, nak kok nggak pulang nak gitu. Daripada pulang nanti disuruh ngarit katanya kan. Ketawa lah Pak Kiainya ya. Oh jadi kamu kemari supaya nggak pulang itu menghindari ngarit katanya kan. Iya katanya kan. Oh ya lah bagus ngarit lah daripada kamu di sini katanya kan. Bantu ayahmu nanti balik lagi gitu. Akhirnya pulang. Waktu liburan dia nggak mau pulang karena bukan karena rajin-rajin kali gitu bukan. Rupanya takut disuruh ayahnya ngarit. Padahal itu suatu hal yang baik gitu. Dah itu sorof ya. Sorof lebih sulit dari nahu. Makanya kalau giliran ngajar sorof yang tingkat tinggi itu hampir kamus Arab itu dikuasai. Karena masdarnya yang beda keluar daripada itu dari kalimat apa ini gitu. Ini nador yang tadi satu lagi yang belum saya sampaikan. Nador orang lain yang boleh itu nador untuk nikah. Yang ditengoklah istrinya itu wajahnya dan kedua telapak tangannya. Jadi kalau kamu mau nikah boleh tengok muka istrimu. Kalau misalnya pakai masker, buka maskernya dulu lah dek katanya kan gitu. Banyak giginya udah rontok 3 gitu. Nah, ya dibuka. Itu haknya suami gitu. Jangan begitu malam pertama kemari giginya gitu kayak Susan itu. Begitu dibuka kayak gitu, loh kok kayak gini deh gitu sih. Langsung keluar melompat dari kamar mandi, nggak balik-balik gitu. Karena ketakutan, terkejut itu ya. Kemudian yang boleh lagi, yang nador ajanib itu untuk ngobati, boleh ya. Ngobati itu boleh nengok apa yang diperlukan. Jadi makanya jangan niru-niru kalau yang nggak ngobati. Nah, jangan kalau ada orang sakit terkapar gitu, Pak Kiai aja nengoki aja gitu kan. Ya nengoki aja di badannya itu ada setannya supaya keluar. Gara-gara itu ada orang saya tengoki aja lah katanya kan. Nah, dia nggak ngobati, dia lah yang sakit namanya. Kemudian nazar lisyahada wal muamalah, untuk transaksi dan penyaksian itu boleh, tapi jangan disalahgunakan ya. Misalnya di kampung gitu
anaknya itu jualan kopi bapaknya, anaknya cantik gitu. Jadi kalau anaknya keluar itu ngopi, lama-lama di situ. Kalau anaknya nggak keluar nggak ngopi gitu. Terus alasannya aku kan lil muamalah, itu nggak bisa gitu ya. Ya, terus ini kan lil muamalah untuk transaksi katanya kan. Kalau muamalah sama bapaknya aja udah habis. Kasih BOP udah minum panas-panas. Ini lewat dulu. Ada anaknya baru beli lama-lama, ngopi sambil merokok situ gitu ya. Sambil nanya, "Dek, kuliah di mana, Dek?" katanya kan gitu. Itu bukan lil muamalah itu ya. Itu namanya li ajril akhir, tujuan yang lain gitu. Yang banyak yang kayak gitu. Nanti ini kampung-kampung ya. Di kampung aja banyak, apalagi di kota. Alasannya muamalah. Muamalah boleh, melihat mukanya boleh, tapi jangan dilihati terus. Cantik kali muka ini ya, katakan. Belum nampak aku muka secantik ini, katanya kan. Diludahi sama orang perempuan itu, buah, katanya kan. Ini muji-muji di depan orangnya nggak boleh, katanya kan gitu. Baru sekali diludahi, ngamuk-ngamuk, nyari dukun dia. Makanya yang boleh tadi 3. Ajanib tadi kan umum, melihat untuk nikah, melihat untuk mubati, melihat untuk muamalah dan syahadah. Misalnya kayak si mukhlis ini kerja muamalah betuli sanyu, ya, yang apanya cantik kali gitu. Sanyu yang mana ya? Itu, iya, yang mana? Yang di sini sanyunya, bukan di situ gitu. Oh, kalau yang perempuan itu polisi ditembak. Ada saya tengok itu polisi yang ditemui. Yang itu yang ditengok bukan aku, saya kan. Diem orangnya. Ada polisi muda cantik. Karena ada satu kali itu, makanya ada polisi nyanyi-nyanyi dipilih yang cantik itu kan. Ditengoki aja sama anak muda. Komentar polisi perempuan itu, "Yang kau tengoki aku ya," katanya kan. Itu tengoki bapak-bapak itu, katanya kan. Langsung gini dia. Nah, nanti kalau misalnya dia langsung diangkat gini kan. Ampun Pak polisi, Bu polisi kan gitu kan. Ada polisi yang cantik. Kalau guru jarang yang cantik guru ya. Ada Bukhari guru yang cantik. Di mana? Nah, kalaupun cantik menurut daerah situlah ya. Enggak secara kecamatan gitu. Karena kalau sebelum jadi guru itu udah dinikahi orang kalau cantik itu. Kalaupun apa, nggak usahlah jadi guru katanya kan. Nanti ditengoki aja sama Yudi katanya kan. Misalnya ya, gitu. Ataupun si Doni gitu ya. Yang masih muda-muda kalian yang kayak gitu, yang udah tua-tua itu nengoki batu, katanya kan. Ya nggak jadilah nengoki gitu. Itu aja dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi yang masalah-masalah yang penting udah saya terangkan supaya dicatat kalau yang penting itu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma rzuqna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma ij'alna min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wal dhair. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.